Awal mulanya itu keputusan membuat atau mengangkat Marni versus Ayah ini sebenarnya di awal di setiap kelas yang saya ajar. Jadi ini awalnya itu memang tugas terakhir di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Jadi ada bab soal drama. Jadi proyek akhirnya itu membuat video atau pertunjukan. Jadi saya berikan tawaran dan 8G ini memilih untuk membuat pertunjukan dan sepakat untuk satu kelas. Jadi bukan dibuat kelompok-kelompok tapi sepakat satu kelas. Dengan catatan saya sudah menyampaikan bahwa oke, kalau satu kelas ya ayo kita sama-sama bareng-bareng buat proses itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya nyampaikan itu ya ojo mek keceh ya menisan ngeblong ya. Sekalian basah semua, jadi jangan cuma main-main air. Kemudian tetapi di proses itu ada beberapa kendala yang sehingga ya lebih baik kayaknya dibuat video aja, dibuat kayak film, karena awalnya memang mau dibuat pertunjukan yang live performance, kelas itu di setting, kemudian ada yang nonton, tapi karena ada beberapa kendala akhirnya diputuskan oke, kita video aja produknya. Kalau ditanya mengapa memilih naskah ini, sebenarnya saya juga menawarkan ke tim naskahnya itu ada Nana dan Argia. Jadi saya berikan referensi naskah yang saya punya, akhirnya mengerucut ke naskahnya Aku versus Ayahku karya Budi Ros. Kalau ditanya mengapa mengalami proses adaptasi, ya kembali lagi setiap proses pasti ada kendala-kendala, nggak mungkin mulus, itu nggak mungkin. Karena kendala-kendala itu sehingga ada kendala yang kami alami itu adalah istilahnya stok pemain laki-laki ya, aktor laki-laki. Akhirnya digeser aja, karena di Aku versus Ayahku karya Budi Ros itu sebenarnya ada unsur percintaan, ada tokoh Anto dan Cepi, sahabatnya Anto. Anto ini suka sama Marni. Nah, karena dua tokoh laki-laki ini kami nggak punya stoknya, out of stock, akhirnya digeser. Akhirnya geser aja ini ke persahabatan anak-anak usia SMP. Akhirnya ya itu tadi ada muncul tokoh Sari, muncul tokoh Lala yang digeser menggantikan porsinya Cepi, dan Sari yang digeser untuk menggantikan porsinya Anto. Jadi ini tentang persahabatan. Tuh, jadi diadaptasinya seperti itu. Karena yang pasti setelah ada proses adaptasi sesuai kebutuhan, kita diskusi, aktornya itu diskusi, kemudian naskahnya jadi, kita reading, baca, ya seperti biasanya proses ya, dari reading dulu, kemudian eksplor aktor-aktornya, kemudian pengadeganan, cut, run through, akhirnya sampai ke gladi kotor di hari Jumat, kemudian produksinya di Sabtu. Oke, kalau ada keunikan nggak? Pasti ada. Di setiap proses itu pasti ada keunikan masing-masing. Kalau di Marni versus Ayah, uniknya itu justru variatif ya. Karena pertama, hampir semua itu belum pernah main drama, belum
belum pernah produksi, apalagi di depan kamera ya. Jadi kalau disuruh acting tanpa kamera itu bisa lancar gitu. Tapi waktu ada kamera, ya Pak, ada yang ngomong, kameramen yang ngomong roll, action, itu sudah berubah, sudah kayak grogi gitu. Tiba-tiba baru roll, action itu ngeblank, aduh, lupa. Jadi akhirnya ya balik lagi. Uniknya itu variatif. Jadi setiap anak itu punya tantangannya sendiri. Ada yang mudah lupa, jadi ketika latihan itu masih baca naskah, disuruh lepas naskah masih colong-colong, masih nyuri-nyuri lihat, ngintip-ngintip naskah. Waktu hari H produksi juga masih, waktu di make up, di touch up itu masih lihat skripnya, buat ya jangan sampai lupa karena ya dengan beberapa kendala itu membuat kami itu mau nggak mau itu hari Sabtu di satu hari itu sudah habis semuanya karena sangat mepet dengan waktu liburan Minggu dan Seninnya sudah masuk agenda liburan. Kemudian ada juga uniknya itu ketika di kelas, ketika pembelajaran, satu anak itu tiap hari itu ngantuk aja. Tapi waktu diproses itu ternyata mendapat job yang saya tidak menyangka kalau jobnya itu diselesaikan dengan baik. Jadi langsung sat gitu. Oh, ya memang ternyata terbukti ya. Jadi kita harus benar-benar memahami, menyelidiki, mencermati potensi-potensi anak-anak, dan di proses ini ya akhirnya saya tahu ternyata jadi nggak serta merta apa yang ditampilkan di kelas itu adalah label anak itu. Misalkan ngantukan, jadi setiap hari ngantuk, setiap semua mata pelajaran ngantuk, dan ya unik sekali. Jadi ya ada lagi ya, jadi ketika berproses, ketika main ya dengan teman mainnya gitu, saya menyuruh ayo kontak mata, lihat matanya, itu lihat mata aja sudah grogi kayak salah tingkah ya. Apa ya, itu sebuah tantangan yang memang harus diselesaikan aktor ya. Misalkan ya, apalagi balik lagi itu tadi, belum pernah main sama sekali, disuruh ini itu blocking movement, bisnis, kontak mata, menyentuh tangan temannya, itu sempat mikirnya nyentuhnya di mana, gimana, di pundak, di lengan, apa di pergelangan tangan, itu benar-benar dipikirkan. Ya uniknya dari situ. Kalau ditanya capaiannya, salutnya ya, saya salut dengan mereka ya, dengan anak-anak kelas 8G, meskipun dengan segala kemampuannya, dengan segala siapa aja yang ada di situ, mereka akhirnya berhasil membuat satu karya bagi mereka sendiri. Ya kalau dibilang perfect, kita nggak bisa mengatakan perfect ya sebuah karya. Kalau dibilangin itu sempurna, kita nggak bisa, karena sempurna bukan milik manusia. Tapi kalau dibilang itu karya yang patut diapresiasi, ya pasti sebuah karya yang patut diapresiasi. Kalau pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak itu sudah pernah saya sampaikan waktu evaluasi terakhir di waktu produksi, jadi nggak usah saya sampaikan, tapi editornya nampilkan aja apa yang saya sampaikan ke anak-anak waktu evaluasi produksi hari Sabtu. SMP itu memang masa-masa yang berat ya. Saya juga mengalami masa-masa yang berat itu waktu SMP. Pesan saya ketika saya berhasil melewati masa-masa itu sampai sekarang, dengan siapapun kalian menemukan kebahagiaan ya,
dengan siapapun itu siapapun itu tidak bisa melarang itu, ya kan? Kalian bisa menemukan kebahagiaan itu dengan siapapun dan siapapun nggak bisa melarang itu, betul? Tapi pastikan dengan orang yang membuat kalian bahagia itulah hidup kalian merasa lebih baik dari segi iman dan juga perjalanan hidup kalian. Bahagia itu bisa sama siapa saja, tapi pastikan orang itu mengarahkan hidup kalian ke hal yang baik, bukan hal yang tambah buruk. Ya, itu kalian akan mencapai kebahagiaan yang nggak bisa kalian lupakan di situ. Ya. Kalau berbicara orang tua, saya yakin di sini itu nggak semuanya dekat dengan orang tua, nggak semuanya itu bahkan punya orang tua, betul ya? Tapi gini, pastikan dengan orang yang buat kalian nyaman kayak temen ya, siapapun itu, teman dan lain-lain, pastikan hidup kalian itu justru ke yang lebih baik, bukan malah jauh sama masa depan. Pesan saya hanya itu. Aku senang kita bisa kumpul kayak gini. Cuma jangan membawa bawang ya. Aku nggak suka bawang. Cuma aku agak nyesel kenapa kita nggak dari awal semester 1 mungkin ya, kan bisa gini. Jadi kayak di kelas itu suasananya nggak gitu, nggak kayak circle-circlean. Aku nggak mau sama kamu, kayak gini. Kenapa harus akhir sih? Nyeselnya itu cuma ya bersyukur karena dan kita juga dapat kesempatan gitu kan ya, kumpul bareng ngerasain, nggak usah circle-circlean gitu ya. Mungkin kita aja Tanggung jawab. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Wildan karena sudah baik mengajari kami bahasa Indonesia dan sudah apa ya, pokoknya saya terima kasih banget Pak karena sabar menghadapi mereka karena Pak Bima pisan ta ya apa sih rek? Merekanya ke sana. karena sudah sabar lah mengajari kami sangat berterima kasih pada Pak Wildan. Wildan ada guru baik dari saya Pak. Wes. Pak Bima. Oke, jangan lupa nonton Marni versus apa judulnya? Lupa ya. Oke, jangan lupa nonton Marni versus Ayah yang tayang di channel ini pastinya. Dan itu adalah karya, itu adalah memori, itu adalah harta bagi anak-anak kelas 8G. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan, semoga bisa menghibur, yang pasti itu bisa menjadi sebuah kenangan ya, kemudian bisa menjadi sebuah harta, dan ya berproseslah lagi, jangan sampai berakhir di proses Marni versus Ayah. Yang pasti kalian akan berproses sendiri-sendiri di kehidupan kalian nanti. Kalau ini memang menjadi karya satu-satunya, ya bersyukurlah kalian sudah membuat karya, sudah membuat memori, sudah membuat harta bagi kehidupan kalian. Dan ini akan terekam terus sampai video ini hilang sampai di take down mungkin, atau sudah nggak ada yang punya filenya, ya itulah ya, mungkin bisa dilihat 10 tahun lagi, 12 tahun lagi ya, siapa tahu ya. Dan dari saya sampai jumpa. Jangan lupa ya, seperti konten kreator yang lain, jangan lupa subscribe, like, share ya, komen, dan beritahu teman-teman untuk channel ini. Dadah, sampai jumpa.